Baik, terima kasih Yang Mulia. Ahli mohon dalam hal ini, ahli saat ini dapatkah ahli jelaskan undang-undang ITE yang berlaku? Ya, undang-undang ITE yang berlaku tentu saja undang-undang nomor 19 tahun 2011, 19 tahun 2016 yang merupakan revisi dari undang-undang nomor 11 tahun 2008. Ada hal-hal baru di undang-undang nomor 19 tahun 2016, tapi ada juga pasal-pasal yang tetap berlaku di undang-undang nomor 11 tahun 2008. Jadi itu rangkaian, karena memang revisi itu tidak secara total, hanya beberapa pasal saja. Baik, artinya yang berlaku tetap dua undang-undang ya artinya? Dua undang-undang. Ya. Apakah dalam hal ini terhadap undang-undang nomor 11 tahun 2008 dengan undang-undang nomor 19 2006 terhadap norma dan sanksi itu berbeda kedudukannya dalam isi pasal tersebut? Normanya sebenarnya sama. Kalau normanya sama, tidak berubah. Cuma ada penjelasan norma di pasal 27 ayat 3 itu untuk undang-undang yang 19 tahun 2016 ya. Karena kan bunyi pasalnya kan boleh dikatakan normanya sama, hanya sanksinya yang di undang-undang 2016 itu dari dulunya di undang-undang nomor 11 tahun 2008 itu 6 tahun, sanksinya diturunkan menjadi 4 tahun di pasal 45. Jadi itu diturunkan. Di perbedaannya itu, tapi normanya sama. Normanya sama ya. Artinya dalam undang-undang nomor 2016 yang terbaru itu terhadap normanya itu tetap di undang-undang tahun 2008 ya. 2008. Tidak dirubah ya. Tidak dirubah. Hanya ada penjelasan, tambahan penjelasan. Ahli saya akan lebih spesifik ahli. Dalam hal ini saya akan mempertanyakan apakah ada bedanya ahli terhadap barang bukti elektronik dengan alat bukti elektronik. Karena kan dalam hal ini ahli tentu lex spesialis derogat generalis. Nah, pasti ada hukum acara khusus tentang cyber. Mohon ahli jelaskan terhadap itu. Memang betul bahwa di pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang ITE itu ada membahas tentang alat bukti yang terkait dengan cybercrime. Nah, kalau kita misalnya saya mencontohkan seperti ini barang bukti, tetapi di dalamnya ada alat bukti. Jadi alat bukti itu informasi elektronik yang dijadikan masalah apakah ini ada pelanggaran hukum atau tidak, itu kan informasi elektronik itu. Informasi elektronik itu adalah alat bukti. Apakah betul informasi elektronik itu ada muatan penghinaan dan pencemaran nama baik? Tapi juga harus dilihat apakah ini asli atau tidak, gitu kan? Itu makanya kalau kita ngomong barang bukti adalah berupa perangkat atau berupa barang, namanya juga barang, berupa barang yang di dalamnya itu ada alat buktinya kalau konteks dalam undang-undang ITE ya. Makanya kalau penyidik terutama dari penegak hukum kepolisian biasanya dia bisa menyita barang buktinya HP, tapi juga bisa dia mengambil alat bukti yang ada di dalamnya. Itu memang kekhasan di dalam undang-undang ITE, bahwa undang-undang ITE itu kalau di dunia fisik itu tempat TKP itu harus steril begitu, tidak boleh berubah, maka sebenarnya dalam dunia elektronik juga sama. TKP-nya adalah di sini, di HP ini, di barang bukti itu. Tapi alat buktinya adalah konten-konten atau informasi elektronik. Lalu menjadi pertanyaan ahli dalam hal ini, kapan suatu benda ini tadi yang dalam elektronik itu tadi dapat dijadikan sebagai alat bukti elektronik? Kalau alat bukti elektronik sebenarnya dia sepanjang dia bisa diakses, kemudian keasliannya juga bisa terjaga, dan konteks istilahnya itu
dia kesatuannya tidak dipecah-pecah, tidak, jadi dia menyatu dengan alat bukti yang lain, itu juga bisa terjaga, itu menjadi alat bukti yang kuat gitu. Kalau dia nanti di print, dia bisa juga menjadi alat petunjuk. Alat petunjuk. Artinya data elektronik tadi ahli dalam hal ini perlu tidak dibutuhkan digital forensik semacam itu. Kalau tadi keaslian itu diragukan, bagaimana supaya benar-benar itu tadi ketika dilihat ada keaslian, tidak ada perubahan, maka digital forensik itu menjadi penting. Karena digital forensik itu memberikan jaminan kepada pengadilan, misalnya begitu, bahwa benar-benar konten atau alat bukti itu asli, alat bukti itu dibenarkan oleh alat-alat yang lain, alat bukti yang lain. Karena kalau sesuatu misalnya, mohon maaf, kalau ada orang mengupload, maka di situ HP penguploadnya juga masih ada URL yang footprintnya, jejak digitalnya, kemudian juga yang melihat, misalnya korbannya itu juga HP-nya atau alat elektroniknya bisa tap dan sebagainya, itu juga ada footprintnya, ada jejak digitalnya, konteksnya. Dan itulah makanya ketika dilakukan digital forensik itu melihat dari banyak aspek. Makanya digital forensik itu menjadi begitu penting di dalam melihat keaslian alat bukti atau belum diubahnya alat bukti. Baik ahli. Lalu yang menjadi pertanyaan kami ahli, tentu karena tadi sudah leg spesialis tadi ahli, apakah ada membedakan delik ya dalam hukum pidana terhadap pencemaran baik yang dilakukan melalui media elektronik? Mohon ahli bisa dijelaskan terhadap delik aduan. Sebenarnya secara normatif delik pencemaran nama baik, penghinaan dan pencemaran baik itu secara normatif tidak berubah, kan saya katakan. Tetapi di undang-undang yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, di pasal 45 ayat 5 itu disebutkan secara spesifik bahwa delik ini adalah delik aduan. Delik aduan disebut begitu. Pengertian delik aduan di sini diperjelas lagi di dalam pedoman. Delik aduannya adalah delik aduan absolut, bukan relatif. Kelah delik sebagai delik aduan absolut, yaitu apa? Yang memiliki hak untuk mengadukan atau melaporkan, tapi kalau dalam konteks delik aduan mengadukan, itu adalah korban dari penghinaan dan pencemaran nama baik. Jadi nama dia asli, dan itu tidak boleh diwakili, tidak boleh orang lain, dan itu harus dibuktikan keasliannya. Keaslian. Ya. Lalu ahli, ada tidak larangan dalam hal ini ketika kita men-screenshot berita seperti itu lalu kita upload ke media sosial? Tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Ya. Tadi ahli sempat menyinggung masalah tentang SKB ahli antara Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung serta Polri. Nah, apakah dalam hal ini yang melandasi adanya SKB tersebut? Karena ahli pun juga kan tim dalam membuat SKB tersebut. Mohon ahli dapat jelaskan. Ya, kebetulan saya ketua tim yang menyediakan itu sebelum ditandatangani oleh Jaksa Agung dan Kapolri serta Menkominfo ya di depan Menko Polhukam, dan itu adalah perintah Presiden sebenarnya bikin SKB itu. Kenapa terjadi demikian? Kenapa harus ada SKB? Satu, sebenarnya negara atau pemerintah dan DPR ingin merevisi, tetapi mencari peluang merevisi ini kan persoalan proses politik. Sampai sekarang walaupun sudah disiapkan dari tahun kemarin, revisinya belum jadi-jadi karena begitu banyak agenda politik di DPR maupun juga mungkin di pemerintah ya, walaupun itu juga pemerintah punya banyak undang-undang. Kedua, ITE ini menjadi perhatian nasional Pak Presiden maupun juga perhatian internasional. Jadi indeks demokrasi Indonesia ini sering turun hanya gara-gara kasus-kasus ITE yang begitu banyak di Indonesia. Bahkan pernah dipertanyakan di SPMH ya, itu semacam Dewan HAM-nya PBB, pakar-pakar Dewan HAM-nya PBB yang mengatakan bahwa Indonesia gara-gara begitu banyaknya kasus ITE itu dianggap pemerintahnya melakukan judicial harassment. Judicial harassment itu adalah pelecehan terhadap hukum gara-gara persoalan ITE ini.
Makanya Presiden begitu concern pada persoalan ITE ini sampai beliau ingin menghapus ITE, undang-undang ITE itu mau menghapus karena ada tekanan-tekanan. Tapi tentu saja tidak bisa begitu. Dia bertanya kepada para ahlinya, termasuk Menko Polhukam, Jaksa Agung dan sebagainya. Lalu muncullah pemahaman bahwa ITE ini tidak mungkin dihapuskan atau dicabut karena ITE ini sangat berguna bagi bagaimana meregulasi para pengguna internet yang jumlahnya terus bertambah. Tadi saya katakan jumlah pengguna internet sekarang ini 210 juta. Dan itu isinya orang bertengkar, orang berdebat, orang saling caci, sehingga kita menjadi negara paling tidak sopan netizennya di Asia Tenggara menurut penelitian Microsoft. Jadi ini banyak masalah. Maka Presiden lalu minta supaya dikaji. Nah, kajian itu muncul. Ada 2 subtim tadi, tim yang mengkaji untuk revisi, kemudian subtim untuk mengkaji membuat pedoman. Pedoman ini adalah terobosan hukum sebelum revisi itu ada, maka dibuatlah pedoman. Maka pedoman itu kemudian dibuatlah SKB, menjadi kesepakatan Jaksa Agung, Menkominfo dan kepolisian. Kalau untuk kenapa kok 3 itu? Karena mereka ada di bawah pemerintahan, di bawah Presiden. Kalau kekuasaan kehakiman kan di luar, itu di independen, di luar. Cuma memang akan ada semacam MOU untuk pemahaman bersama. Kenapa demikian? Karena begitu banyaknya kasus-kasus ITE itu diinterpretasi dan diimplementasi secara berbeda-beda antara daerah satu daerah lain. Ini yang sering terjadi. Bahkan banyak petugas-petugas penyidik ataupun juga penegak hukum dalam artian yang ada di bawah pemerintah ya, kejaksaan dan polisi, itu menerapkan secara quote and quote menurut para pembuat undang-undangnya itu keliru. Makanya kenapa muncul amnesti di kasusnya Saiful Mahdi di Aceh, seorang dosen yang ngeritik fakultasnya dan universitasnya karena penerimaan pegawai negeri di sebuah WhatsApp. Dia mengkritik, dia kena pidana di pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai MA. Maka lalu dibuatlah tim oleh Presiden, oleh Menko Polhukam untuk mengkaji itu. Akhirnya dikeluarkan amnesti. Karena suara kalau seperti itu akan menjadi suara tidak hanya di dalam negeri, tapi Indonesia di luar negeri pertaruhkan. Saya kebetulan karena saya staf ahli Menteri Kominfo selama 15 tahun, saya tahu persis bagaimana kami sering diminta suruh datang ke Kementerian Luar Negeri. Kementerian Luar Negeri harus menjelaskan kepada PBB, kepada HAM PBB. Dan amnesti itu kan dalam waktu dekat 2 kali kan. Satu Baik Nuril di Lombok, 2 adalah yang terjadi di Aceh. Nah, jangan sampai terjadi lagi kesalahan-kesalahan seperti itu. Maka dibuatlah pedoman itu, pedoman pasal-pasal tertentu Undang-Undang ITE. Pedoman ini bukan peraturan, sehingga tidak ada namanya pedoman ini tidak berlaku surut. Pedoman ini adalah bagian dari tanggung jawab pemerintah ngasih tahu penegak hukumnya di bawah pemerintahan bahwa jangan salah persepsi lagi ketika melakukan proses-proses dari penyelidikan, penyidikan sampai mentersangkakan sampai penuntutan. Dan itu memang masih banyak yang salah. Makanya terus terang mohon maaf, saya termasuk yang waktu pedoman ini dibuat, saya ditugaskan untuk memberikan sosialisasi, termasuk datang ke pengadilan-pengadilan. Baik ahli, tadi ahli ada menyinggung terhadap tidak berlaku surut seperti itu ya. Nah, benar hal ini menjadi hal penting yang akan kami pertanyakan, karena terdakwa dalam hal ini melakukan dugaan pencemaran nama baik itu sebelum adanya SKB. Pertanyaan saya, kapan berlakunya SKB itu ahli? Mohon ahli jelaskan. SKB itu adalah penjelasan pemahaman terhadap norma dalam pasal-pasal.
normanya kan tidak berubah. Maka berlakunya ya karena penjelasan supaya aparat tidak salah, maka berlakunya sesuai dengan norma itu kapan berlaku. Undang-undang ITE berlaku kapan, ya itulah. Karena ini bukan peraturan, ini adalah penjelasan untuk aparatnya, karena negara merasa bahwa begitu banyak persoalan di lapangan, maka lalu dibuatlah SKB. Dan SKB ini sekarang saat sebagian dimasukkan ke dalam revisi pasal-pasal ITE, sebagian dimasukkan ke penjelasan. Tapi kan persoalannya kan undang-undangnya belum selesai direvisi. Nah, SKB ini menjadi semacam big through gitu ya, atau jalan keluar sekaligus juga terobosan supaya aparat penegak hukum, terutama yang di bawah pemerintah, mohon maaf kalau kehakiman di luar pemerintahan, tapi di bawah pemerintahan mengikuti semacam penjelasan ini supaya mereka tidak salah. Dan itu yang membuat adalah Jaksa Agung, yang tanda tangan Jaksa Agung, yang tanda tangan adalah Kapolri dan juga Menkominfo di bawah Menko Polhukam karena perintah Presiden. Itu jadi walaupun bukan peraturan, ya semua jajaran di bawah Jaksa Agung dan Kapolri dan juga Menkominfo itu harus mengikuti, kecuali indisipliner, tidak mau loyal kepada pimpinan tertingginya. Tanda tangannya kan beliau. Iya. Jika dalam hal ini ahli, hal ini kan sudah tidak dilaksanakan dari tingkat anggota Polri maupun dari kejaksaan, ya kan? Sehingga sudah bergulirlah pada saat persidangan. Namun kan dalam hal ini, dalam SKB itu kan tingkat kehakiman kan tidak terikat. Nah, itu bagaimana ahli dalam penjelasan ahli, mohon jelaskan. Ya sebenarnya begini, ini memang bukan peraturan, tapi ini norma yang makna normanya seperti ini. Misalnya tadi pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik itu harus kontennya, isinya, informasi elektroniknya itu merupakan tuduhan pada seseorang, dan tuduhannya harus jelas. Kalau bukan tuduhan, kalau dia penilaian, di SKB ini dijelaskan penilaian, evaluasi, kritik, bukan merupakan pencemaran nama baik atau penghinaan. Jadi itu sebenarnya adalah mengembalikan ke relnya karena ada kesalahan. Nah, kalau kesalahan itu sudah dikembalikan ke relnya, ya otomatis sebenarnya adalah dimanfaatkan supaya pemahaman yang keliru, yang salah itu kapanpun itu ya dipakai gitu. Kalau mengenai tentang kehakiman, ya kehakiman memang independen. Walaupun kita katakanlah pemerintah sedang menjajaki, karena kebetulan Pak Ketua MA itu kan menggantikan Pak Menko Polhukam sebagai ketua alumni gitu ya, jadi teman dekat, dan ini baru mereka sedang sepakat mau cari waktu untuk membuat MOU dalam konteks supaya tidak ada perbedaan di dalam memahami pasal-pasal Undang-Undang ITE, karena Undang-Undang ITE ini menyangkut tentang nama baik Indonesia di luar negeri. Artinya hal sangat urgent seperti itu ya? Iya. Tadi ahli ada menyinggung contoh terhadap pencurian, terhadap kalau jika seseorang mencuri dikatakan itu ya kalau bisa dibenarkan seperti itu kan. Namun menjadi pertanyaannya, jika kasusnya beda ini, ini bukan terhadap pencurian yang ada pasalnya, kalau 36 itu jelas pencurian. Dalam ini ya ini terhadap mempertanyakan seseorang itu apa benar mafia tanah sesuai yang diberita. Nah, pada SKB ini kami telah baca ahli. Ini kan screenshot tadi yang terdakwa dalam hal ini sudah screenshotnya, dia mempertanyakan kata-kata mafia tanah itu dikutip dari berita ahli. Sedangkan di sini dijelaskan lebih didahulukan Undang-Undang 40 tahun 99 tentang pers seperti itu. Itu mohon ahli jelaskan kepada kami bagaimana kira-kira terhadap kasus yang seperti itu rupanya. Sebenarnya gini, kalau itu konten itu ada di media dan konten itu dianggap bersalah, maka media yang bersangkutan yang harus dimintai katakanlah pertanggungjawaban. Kalau ada, makanya saya tadi mengatakan bahwa pertanggungjawabannya itu dalam bentuk sesuai dengan Undang-Undang Pers, yaitu adalah hak jawab itu. Tapi kalau masyarakat meng-screenshot berita pers itu diasumsikan memiliki nilai objektivitas.
Walaupun punya kelemahan-kelemahan tentu, tapi dianggap punya menilai objektivitas. Siapapun boleh yang namanya men-screenshot pers karena menarik dan sebagainya, dan itu bagian dari kebebasan berkomunikasi dan kebebasan berekspresi, termasuk kebebasan berpendapat untuk mengkritik sesuatu yang berdasarkan dari pers. Yang penting yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang itu adalah menyebarkan atau membuat tuduhan. Dan tuduhan itu dia yang bikin. Artinya dari unsur mens rea-nya dia langsung harus tuduhannya ada di dia. Namun jika dari berita tadi yang di-screenshotkan yang menuduhkan Mujianto mafia tanah seperti lalu di upload dengan narasi, apakah Mujianto mafia tanah yang disebutkan berita itu sama dengan kalau ada berita misalnya hakim MA ditangkap KPK terus bilang waduh ini berarti ada hakim MA yang tidak bermoral, misalnya begitu ya. Kalau beritanya itu dari berita-berita itu kan namanya fakta. Ada fakta berita dan beritanya belum, walaupun mungkin salah, tapi ada fakta namanya berita dan berita itu adalah berita dari media. Kecuali kalau dia yang bikin sendiri. Itu yang namanya berita di media itu sesuatu yang fakta loh. Fakta bahwa ada berita seperti itu. Terlepas salah atau tidak beritanya. Kecuali yang tidak boleh adalah meng-share media abal-abal, media yang belum diakui oleh Dewan Pers atau belum diakui oleh undang-undang pers, karena memang diberlakukan secara berbeda. Kenapa kalau yang sudah diakui Dewan Pers itu berlaku undang-undang pers? Karena memang kalau sudah diakui oleh Dewan Pers berarti diasumsikan dia bisa bertanggung jawab, mengikuti kode etik, apa identitasnya jelas, siapa yang harus tanggung jawab itu orangnya ada, pimretnya ada. Tapi kalau media abal-abal yang tidak jelas alamatnya, tidak jelas pimretnya, tidak jelas apa ini, dan tidak mengikuti kode etik, tidak peduli dengan faktualitas, tidak peduli dengan check and recheck, nah itu memang tidak boleh kita screenshot atau kita share. Media-media abal-abal itu tidak boleh. Tapi kalau media itu memang media yang diakui oleh Dewan Pers, itu justru menyampaikan fakta. Karena terikat di bawah pers tadi ya, ahli ya. Nah, masih sama dengan contoh kasus itu ahli. Ini kan terhadap penyebutan mafia tanah. Dalam hal ini kan tidak ada ahli undang-undang khusus terhadap menyatakan orang mafia tanah. Pasti mungkin dapat hanya bisa dibuktikan adanya sengketa lahan, baik itu di peradilan tun ataupun di perdata, bahkan ibaratkannya mungkin secara pidana seperti itu. Namun ini masih dalam proses gitu ahli. Nah, ini bagaimana nih ahli terhadap ini kata-kata tadi terhadap mafia tanah nih ya ahli ya, kita fokus yang hal tersebut begitu. Ini bisa tidak ahli jelaskan? Istilah mafia tanahnya ada nggak di berita media-media pers resmi? Ketika ada itu berarti ada fakta berita. Ada satu, itu fakta berita. Kalau ada masalah maka fakta berita ini yang harus dikoreksi. Kedua, kalau memang orang yang dituduh itu terkait dengan persoalan tanah dan memang sedang bermasalah hukum dalam konteks tanah, selesaikan dulu persoalan hukum tanah itu. Kenapa? Karena nanti akan menjadi sebuah ironi ketika orang yang mengatakan si A mafia tanah kemudian dipersalahkan, dianggap menuduh, dianggap menyebarkan tuduhan atau fitnah, ternyata kenyataan. Kan tidak bisa ini sebuah nebisenidem, kan tidak bisa suatu kasus yang sudah diputus oleh pengadilan diulang lagi karena ada perubahan, dan perubahannya mungkin juga prosedurnya menjadi tidak jelas. Intinya supaya jangan the damage has been done, jangan rusak dulu di dalam orang yang sudah tersangkakan kemudian diputus sementara kasus utamanya tidak diselesaikan. Maka harus diselesaikan dulu. Itu ada di pedoman, Pak. Di pedoman ada. Artinya ini sebenarnya bagaimana cara mengimplementasikan asas ultimum remedium terhadap tindak pidana. Iya, memang sebenarnya Jaksa Agung, Kapolri itu di bawah amanahnya Pak Presiden pada bikin
Pak Kapolri surat edaran. Kalau Jaksa Agung juga bikin surat pedoman untuk persoalan ITE itu, intinya adalah ultimum remedium dan supaya didamaikan dulu, yang seperti itu. Tapi ultimum remedium intinya. Lalu terhadap di berita itu ahli ada foto, termasuk salah satu yang membuat berita itu, contohnya masing-masing mafia tanah seperti itu kan. Tapi fotonya itu tidak hanya orang yang disebutkan Mujianto, tapi berita di dalam hal ini membuatkan foto-foto orang-orang yang dianggap mafia tanah dalam hal ini. Jadi screenshot itu diambil langsung diupload. Nah, apakah dalam hal ini terhadap foto itu dapat menuduhkan kita menguploadkan foto yang bersangkutan, kita cemarkan nama baiknya ahli? Tapi yang upload pertama fotonya siapa Pak? Berita online itu ahli gitu. Jadi berita itu sudah belakang ini daftar mafia tanah gitu ahli ya. Bukan cuma satu orang Mujianto saja dalam hal ini. Ada kategori-kategori orang-orang yang diduga pemain ataupun dalam hal ini mafia tanah. Ada 3 foto atau 4 foto yang dipampangkan dalam media sosmed tadi. Lalu di screenshot. Nah, ini datang terdakwa, itu pun ada juga diposting dalam hal itu. Tapi bukan artinya menjurus kepada satu orang. Mohon Ali jelaskan. Mafia tanah ini sesuatu yang real. Sampai pemerintah juga membuat tim khusus melawan mafia tanah. Itu di bawah Pak Profesor Mahfud MD. Saya juga pernah diundang hadir dari BPN, dari seluruh aparat penegak hukum. Tim khusus untuk artinya mafia tanah itu ada ya, ada, dan berita-berita juga ada. Kalau ada orang memuat foto, ya yang memuat foto itu yang harus dipertanyakan. Misalnya kalau media, ya media, adanya di media. Artinya kembali lagi terhadap media. Undang Presiden lebih dahulukan daripada yang iya, karena kan sebenarnya dalam konteks seperti ini adalah siapa pengupload utamanya itu yang harus bertanggung jawab. Kalau yang pengupload utamanya adalah media, ya media harus bertanggung jawab. Tapi kalau media itu media pers, maka berlakulah undang-undang pers. Kalau media abal-abal, walaupun dia mengaku melakukan jurnalistik, dia bisa kena undang-undang ITE kalau memang yang diupload itu unggahan yang berupa muatan elektronik yang berupa tuduhan atau fitnah. Tapi kalau asli ternyata benar karena sudah dibuktikan di pengadilan sebelumnya, ya walaupun media abal-abal juga tidak bisa disalahkan. Intinya telling the truth, menyampaikan fakta itu bukan kejahatan. Beropini, menilai, walaupun penilaiannya sangat menyakitkan orang, itu bukan kejahatan. Itu bagian dari people's constitutional rights, hak konstitusional yang ada di pasal 28 Undang-Undang Dasar 45. Kecuali memang menuduh. Kalau nuduh itu tidak boleh. Itu berarti menyerang basic rights. Nuduh Pak pengacara Pak Tommy, misalnya saya tuduh anak haram, itu Pak Tommy akan terganggu hidupnya, istrinya juga akan terganggu, anaknya juga nanti terganggu. Makanya Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 itu sudah 3 kali di judicial review di Mahkamah Konstitusi, tetap dipertahankan oleh Mahkamah Konstitusi. Cuma pengertiannya betul-betul dikhususkan, yaitu hanya berupa 310, 311 tadi, yang tuduhan, betul-betul tuduhan, bukan opini, bukan penilaian, dan tidak boleh berdasarkan perasaan dari korban, tapi realitas yang terjadi atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku. Kalau dia tidak menuduh, ya tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk ya. Jadi tidak masuk dalam kategori yang dimasukkan unsur 27 ayat 3 sebagai junto 45. Ya. Dari saya mungkin cukup, ahli yang mulia mungkin ditambahi rekan saya. Baik, ulang-ulang lagi. Baik yang mulia. Ahli tadi kan ahli bilang pasal 27 ayat 3 itu tidak terpisahkan dari 310, 311. Normanya masih melekat gitu kan. Nah, apabila dalam hal ini dari kita melihat secara undang-undang ITE
di dalam dakwaan jaksa tidak dimuatkan pasal 37 pasal 11, 10, 11 bagaimana terkait dengan pasal 27 tersebut. Mohon saudara ahli jelaskan. Yang jelas harus pengertiannya. Kalau bukan keahlian jangan coba-coba. Iya, saya juga tidak akan jawab itu, Pak. Mau saya sampaikan itu keahliannya ada di ahli hukum acara. Yang jelas kalau Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 itu include itu aja. Kalau mengenai itu salah atau tidak, biarkan ahli pidana, terutama untuk yang ahli di bidang acara pidana. Dari kami cukup ya. Ya, saya ganti pertanyaannya, berjangan langsung terjepit ahli. Baik. Pencemaran nama baik kan ada diatur pasal 310. 310. Ada diatur di undang-undang IT. Apakah undang-undang IT itu menghapuskan pasal 310 atau 311 dari KUHP? Tidak, Pak. Pak Hakim yang mulia tidak. Masih berlaku, Pak Hakim yang mulia. Apakah kalau mau diberlakukan pasal 27 harus disebutkan juga pasal 310? Itu kalau harus mengenai penyebutan dan sebagainya, ahlinya adalah ahli hukum acara pidana. Tapi dalam konteks saya sebagai orang yang berkecimpung dalam Undang-Undang ITE memang tidak bisa dipisahkan. Dan kenapa masih ada pasal 310, 311 kok ada pasal di ITE 27 ayat 3? Karena memang 310, 311 ini kan dibuat zaman pada waktu belum ada teknologi komunikasi, belum ada teknologi internet, dan sanksinya menjadi beda. Yang 310 itu satu. Kenapa jangan terpancing? Karena ancamannya berbeda. Ancamannya berbeda. Disebutkan di situ makna. Ya, maknanya sama. Pasalnya. Ya. Kalau pasalnya pasti nggak bisa. Ya, Pak. Kenapa? Undang-undangnya berbeda. Ancaman hukumannya Berbeda. Nggak bisa disatukan. Iya. Tapi kalau saya tanya, pengertiannya, Pak, disatukan. Pengertiannya disatukan. Menggunakan pengertian 310, 311. Perbuatan materi. Iya, betul. Pasalnya. Betul. Kan begitu. Betul. Itu sama gitu. Betul. Memang demikian. Itu keputusan MK, Pak. Gitu ya. Iya. Itu juga saya pahami dengan membaca putusan MK. Bukan pasal. Nah, yang mau diikutkan. Iya. Tapi makna pencemaran nama baik. Penghinaan dan pencemaran baiknya seperti itu. Pasal 310, 311. Gitu ya. Iya. Kalau saya tanya, ada undang-undang nomor 11 ya, 28 tentang IT kita. Iya, iya, iya. Kemudian ada undang-undang 19 tadi ya, 2016. Iya. Itu penyebutannya bagaimana? Tadi kan kalau diumumkan pasal 27 dengan pasal 310 saja. Kalau saya mau tanya, bagaimana tentang pasal pencemaran nama baik yang berlaku sekarang ini? Apakah bisa kita pisahkan nggak undang-undang 11 dengan 2008 dengan undang-undang 19 2016? Sebenarnya kan tadi saya sampaikan bahwa Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 dan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 terkait dengan pasal 27 ayat 3 normanya sama, sanksinya yang berubah. Makanya saya ingin tanya undang-undangnya. Awal tadi saya tanya tentang pasal. Sekarang saya tanya undang-undang. Apakah sekarang Undang-Undang 8 2011 bisa berdiri sendiri? Kalau itu terkait dengan pemaknaan dan kemudian terkait dengan sanksi, ya ini pendapat saya, Pak Hakim yang mulia. Walaupun sebenarnya mungkin lebih cocok ditanyakan kepada ahli atau acara tadi. Tadi dengar ahli menceritakan itu, saya mau tanya lagi. Ya, saya memang harusnya dua-duanya. Karena apa? Karena memang Undang-Undang ITE itu pasal-pasalnya itu dua undang-undang ini jadi satu. Kalau sendiri-sendiri menjadi ada, kalau hanya undang-undangnya saja yang dipakai, hanya yang belakangan itu hanya beberapa pasal saja. Bisa, kalau menurut saya nggak bisa. Kenapa? Nama undang-undangnya saja yang 19 2016 tentang perubahan. Artinya apa?
Hanya perubahan saja itu. Perubahannya itu kan dia punya yang 2016. Nggak bisa dong yang 2019 saja begini. Ya 2016 juga nggak bisa pilih sendiri. Kenapa? Karena ada undang-undang. Ada undang-undang yang masih berlaku. Iya. Walaupun dirubah dia masih berlaku. Itulah maknanya. Ya. Jadi pisah-pisah. Makasih Pak Hakim. Maknanya. Nggak bisa dia berlaku kalau nggak ada undang-undang yang satunya. Betul. Kan begitu. Jadi satu memang. Iya. Itulah pengertian. Iya. Walaupun ada tadi juga pasal itu, pasal itu pengertiannya itu di undang-undang 2008. Hukumannya itu di undang-undang 2016. Tapi nggak bisa sekarang. Kalau dulu boleh. Sekarang sudah ada undang-undang baru itu begitu. Iya. Gitu ya. Siap. Jelas. Betul. Iya. Saya mau tanya lagi. Kalau tadi katakan ahli katakan kalau itu di upload dan atau dituliskan dari media online. Kalau media online-nya itu berdiri mencemarkan nama baik, apakah yang mengulang lagi mengupload di dalam akun Facebook itu atau dalam Twitter atau dalam media apa lagi, apakah bisa digunakan pertanggung jawab? Media online yang merupakan pers itu memang sebenarnya memiliki hak untuk memberitakan. Dari apakah dia memiliki atau tidak? Iya, Pak. Dan saya mengatakan jika berita yang dari orang media itu mengandung muatan yang mencemarkan nama baik orang, kalau orang yang mengulang lagi mengupload tidak bisa digunakan. Tidak, Pak. Kenapa? Karena berita ini memiliki hak untuk memberitakan secara objektif dengan berbagai sisi. Kalau dia salah, dia dianggap melakukan pencemaran nama baik, media ini yang harus dimintai pertanggungjawaban. Ya, media. Masyarakat tidak bisa disalahkan ketika dia mendapatkan berita dari media lalu dia mengupload ulang. Kalau itu nanti dikenakan seperti itu, Pak, akan penuh, Pak, apa ini urusan pencemaran nama baik itu. Sekarang aja semakin udah penuh, Pak. Sudah Bikin undang-undangnya. Kan itu orang itu makanya karena ada undang-undangnya. makanya sudah dibuatkan pedoman untuk supaya tidak terlalu banyak orang terlalu baper lalu dikit-dikit lapor kepada penegak hukum dan cara penanganannya juga tidak sesuai dengan norma yang sebenarnya. Akhirnya yang terjadi adalah ini menjadi undang-undang paling seksi dan paling bermasalah. Kalau menurut adik-adik mahasiswa ini mereka undang-undang paling karet, padahal sebenarnya aturannya udah jelas. Nah itu, maka saya bilang, kenapa orang banyak masuk penjara? Karena undang-undang Republik ini semua bermuatan penjara. Betul. Undang sama saya, di mana undang-undang yang nggak ada pidana penjara? Undang-undang perlindungan data pribadi boleh dikatakan hanya satu pasal yang namanya undang-undang administrasi. Kalau pernah baca undang-undang kependudukan, itu hanya Ada. data. Tapi ada penjara ada di situ. betul, Pak. Makanya saya bilang yang bikin banyak orang masuk penjara itu ya undang-undang. Karena undang-undang yang membuat pengaturan tentang masuk orang penjara ya banyak orang masuk penjara. Kalau dulu undang-undang administrasi jarang ada masuk penjara. Sekarang ini produk undang-undang kita ini rata-rata 80% mungkin lebih undang-undang itu ada muatan. Betul, Pak. Banyak orang masuk penjara. Kalau boleh saya sedikit berpendapat, kalau undang-undang ITE sebenarnya ada genuine normnya di undang-undang sebelum ITE itu dibuat, yaitu KUHP, saya begitu. Makanya Sudah ada. ada KUHP. Kenapa undang-undang ITE ini dibuat? ITE ya, dibuat. Apakah untuk memberikan kebebasan bagi orang untuk berpendapat atau untuk menghalangi orang untuk berbuat jahat? Menghalangi orang untuk berbuat jahat. Menghalangi orang berbuat Jahat, betul. Bukan untuk memberikan kebebasan bagi orang-orang suka-suka hati orang. Makanya ada undang-undang ITE aja masih ribut seperti ini, apalagi tidak ada. Tapi yang berbuat jahat, kalau memang dia berbuat jahat, ya ditegakkan. Cuma tidak di ekstensi atau katakanlah ditarik-tarik sesuai dengan perasaan orang-orang yang merasa dirugikan, padahal aturannya tidak seperti itu, Pak Hakim yang mulia. Memang sekarang ini banyak sekali justru
undang-undang itu diinterpretasi sesuai dengan perasaan, lalu ada tekanan-tekanan kepada penegak hukum, terutama penyidik ataupun juga penyelidik ataupun juga ya penegak-penegak hukum itu banyak sekali. Kebetulan saya selain di pusat pernah terlibat dalam pembuatan undang-undang, saya sering jadi saksi, memberikan keterangan ahli di beberapa polda, di beberapa pengadilan seperti ini, dan kenyataannya memang seringkali pasal-pasal tertentu itu diartikan berbeda dengan para pembuat normanya atau norma yang awal, yang aslinya yang ada di undang-undang itu. Makanya salah satu kenapa saya juga hadir sampai ke sini. Saya tidak kenal secara pribadi, tidak mau dalam artian ini menolong beliau, enggak, tapi untuk mendudukkan undang-undang ini supaya diterapkan secara benar dan tidak merugikan Indonesia, Pak. Tidak merugikan orang juga, tidak merugikan warga yang kebetulan berkaitan dengan persoalan ini, Pak. Tapi jangan juga membuat nama tadi sudah sampai ke Dewan HAM PBB, Pak. Dan Indonesia dianggap melakukan tadi yang disebut sebagai judicial harassment, dan itu resmi harus dijawab oleh Kementerian Luar Negeri, dijawab oleh perwakilan Indonesia di PBB. Terima kasih. Untuk luar negeri, ya, kalau menurut ahli, mafia itu kata yang apa ya? Apakah orang bisa menerima kalau pada umumnya bisa dikatakan itu sebagai mafia? Itu orang kan berpendapat, Pak. Itu kadang-kadang ahli dosen ini, kalau dikatakan wah ahli ini dosen ini adalah mafia pendidikan, ya itu penilaian, Pak. ya penilaian. Pada umumnya dengan apakah ahli berkenaan kalau itu kan pendapat orang. Saya tidak hanya disebut sebagai seperti itu, Pak. Saya disebut sebagai penjilat juga sering, Pak. Tapi saya biarkan saja itu ketika saya yakin bahwa itu yang ngomongan mereka. Sementara istri saya bilang enggak, saya ini orang baik, orang jujur, gitu, Pak. Pada umumnya mau nggak dosen dikatakan mafia begini? Ya itu hak masing-masing, Pak. Hak masing-masing, dan itu bagian dari penilaian yang sangat buruk, menyakitkan. Tapi walaupun dia sangat buruk dan menyakitkan, tapi itu sebenarnya penilaian, bukan tuduhan. Karena kalau tuduhan itu dosen yang jualan nilai, meminta uang kepada mahasiswa untuk supaya merubah nilai. Nah itu tuduhan. Pada tuduhan itu kan menunjuk pada seorang melakukan perbuatan buruk. Tapi kalau hanya dinilai dosen bodoh, ya nggak apa-apa. Dosen bagian dari mafia, biarkan saja. Nyatanya saya miskin, misalnya begitu. Pernah dengar ada putusan mengatakan seorang perempuan benar dia PSK. Kalau dikatakan pelacur, orang yang mengatakan itu pernah nggak dengar? Walaupun dia betul-betul pelacur. Enggak benar-benar PSK. Itu memang begini, walaupun katakanlah dia itu faktanya seperti itu, tetapi kan itu menyerang kehormatan dalam artian orang itu bisa, anaknya terutama, anaknya menjadi tidak normal ketika fakta buruk itu kemudian diungkap. Ini walaupun itu juga konsekuensi dari perbuatan mereka juga ya. Tapi ini sebenarnya adalah masih dalam kontroversi antara apakah fakta buruk yang diungkap itu masuk sebagai persoalan pidana atau tidak. Ada yang mengatakan fakta buruk itu masuk karena, tapi kalau saya termasuk yang membuat pedoman itu menganggap bahwa fakta walaupun buruk sekalipun, menyakitkan, tapi kalau dia fakta orang menyampaikan itu bukan pidana, tapi persoalan etika, tidak etis dia. Ya. Seorang jadi etika. Iya. Tapi ada keputusan itu tetap melanggar pidana. Ya itu berarti. Tapi kan orang lain itu tidak berhak mengatakan kopla. Tidak berhak. Walaupun dia benar, tidak ada hak yang diperbolehkan oleh undang-undang sama orang yang mengucapkan itu. Kamu boleh
mengucapkan selaku sama ada tetap melanggar ketentuan. Ya. Walaupun benar itu dikatakan. Itu pengertian susah. Ya. Kemudian tadi ahli katakan jika ada perkara apa namanya pencemaran apa harus diputuskan dulu apakah tentang mafianya. Kalau menurut ahli bagaimana membuktikan seorang itu mafia tanah? Kalau mafia tanah sekali lagi itu adalah penyebutan dari masyarakat, orang-orang tentang menilai sesuatu. Sementara kalau yang namanya persoalan tanah kan bukan ini disebut mafia atau tidak. Sampai sekarang definisi mafia tanah saja belum sepakat, Pak. Ya, Disebut ingin sampaikan kalau mafia itu apakah kata benda atau orang atau dia itu kata kerja? mafia itu kata benda, Pak. Nah, Menunjuk orang yang bermain. Makanya saya ingin tanyakan sama bagaimana membuktikan orangnya ini adalah mafia? Ya kalau dia ternyata di dalam realitas sosialnya terbukti dia ternyata melakukan penguasaan tanah secara ilegal, kemudian itu dilakukan berkali-kali menjadi bagian dari pekerjaannya dan berkonspirasi dengan petugas-petugas yang lain, walaupun tidak diputus bahwa oleh hakim bahwa kamu mafia tanah, bukan seperti itu, tetapi ketika dia melakukan pelanggaran hukum seperti itu, orang boleh berpendapat, Pak, dan menilai bahwa dia adalah mafia tanah. Ini penilaian, Pak. Ketika tadi ahli katakan harus membuktikan dulu waktu perkara perdata itu masalah tanah. Kalau siapa yang kalah, Terus itu menyerahkan tanahnya. Itu kan dikatakan kamu ini karena kalah, kamu adalah mafia tanah. Nah, setuju, Pak Hakim yang mulia. Memang itu bukan kata-kata yang patut untuk diucap. Kalau patut akan disebutkan dalam putusan. ya itu persoalan etika. Ya, karena dia patut maka dia disebutkan. Kamu kalah, nggak bisa membuktikan ini tanahmu. Tidak pernah dikatakan Kamu mafia tanah, memang dia. Betul, betul. Nggak ada. Betul. Kalau saya tanyakan, bagaimana membuktikan perkara yang sebelumnya tadi? Saya bisa dilakukan sidang pidana itu. Dalam ini perkara tuna. Lalu menyatakan sertifikat sah atau tidak. Kemudian perkara perdata. Paling dia dikatakan perbuatan melawan hukum. Dibilang dia. Betul. Tapi ketika kemudian terbukti bahwa ada orang yang melakukan perbuatan melawan hukum berkali-kali untuk menguasai suatu tanah dengan kolusi dengan orang-orang dan sebagainya, ya manusia lain atau warga punya hak untuk menilai orang itu. Itu yang terjadi sekarang. Ada penilaian yang kemudian muncul namanya penilaian menyebut mafia tanah, mafia peradilan, mafia macam-macam. Walaupun secara hukum tidak bisa dibuktikan. Yang dibuktikan adalah pelanggaran-pelanggaran hukumnya. Karena kita dalam hal ini kita langsung merasa pidana ya. Kenapa? Untuk menuntut seorang adalah mafia tanah dengan gugatan. Nah, bisa kita tunggu. Kita stop perkara pidananya untuk tahu dulu dalam perkara perdata, dalam perkara tun ada kata-kata nanti sudah mafia tanah. Tak pernah ada. Jadi tidak bisa kita katakan oh ini perkampungannya. Betul, betul Pak Hakim. Yang penting adalah, mohon maaf Pak Hakim ya, yang penting adalah bahwa warga negara itu oleh konstitusi diberi hak untuk berpendapat dan mengkritik. Maka menjadi persoalan kalau dia berpendapat dan mengkritik lalu dikenakan pasal untuk pencemaran nama baik, penghinaan. Padahal yang dikritik itu terkait dengan persoalan-persoalan yang tadi kita bahas. Nah, masalah kritik ini ya, adik-adik mahasiswa itu bisa ya, mengkritik itu ya kritik. Jangan sampai menuduh. Betul. Orang tercemar. Ya, betul. Kan begitu. Penilaian apapun, orang tidak berhak untuk menilai orang ini negatif. Kecuali yang diberi kewenangan. Itu menyatakan ini penilaiannya negatif. Nilainya negatif. Jadi guru boleh bilang nilainya 6 atau 5.
Tapi saya nggak berhak mengatakan mahasiswa ini, oh nilai ini benar, nggak bisa ya kita itu. Karena saya nggak diberikan kewenangan untuk nilai. Dosennya yang menilai, oh nilai ini 5, oh nilai ini 3, oh nilai ini 8. Itu maksud saya. Iya. Penilaian itu pun bukan berdasarkan kalau saya punya akal, saya punya hati, saya berhak mengeluarkan semua isi hati saya tanpa ada aturan. Oh, pengertian undang-undang itu seperti itu. Kita berarti karena dia punya akal, dia punya hati, dia punya kemauan, dia berhak menyatakan pendapat. Tapi tergantung apakah itu menyebabkan orang lain tercemar atau tidak. Ya, makanya Undang-Undang ITE itu tidak melarang orang berpendapat dan mengkritik, tapi hanya melarang kalau menyebarkan tuduhan atau fitnah. Nah, tinggal sekarang siapa yang nuduh, siapa yang memfitnah. Kalau itu berasal dari media, maka media yang harusnya dimintai pertanggungjawaban. Ada mau tanya lagi? Kepada saudara ahli, yang ingin saya tanyakan di dalam SKB Pedoman Implementasi Undang-Undang ITE Pasal 27 ayat 3 pada huruf F di sini dituliskan bahwa korban sebagai pelapor harus orang perseorangan dengan identitas spesifik dan bukan institusi, korporasi, profesi atau jabatan. Nah, dalam perkara ini saya telah mendapat fotokopi laporan polisi atas nama Bapak Pujianto yang melaporkan saya dengan dugaan pencemaran nama baik pada tanggal 16 Maret 2021. Namun di sini identitas pelapor Jalan Buku, Blok N5, Desa Sampali, Kecamatan Persentuan, Kabupaten Deli Serdang. Namun kami mendapatkan data fotokopi KTP atas nama Bapak Pujianto tersebut bahwa ternyata alamatnya yang sebenarnya di dalam KTP sesuai dengan nomor induk kependudukan adalah di daerah Kujo, Jakarta. Ini bagaimana kira-kira terkait tentang identitas spesifik ini, Ali? Pertama, delik aduan absolut itu harus korban yang disebutkan namanya. Artinya harus, kalau Bapak menyebutkan ada persoalan tentang Mujianto, harus Mujianto yang lapor, itu kan itu. Karena delik aduan absolut. Yang kedua, kalau ada ternyata dia diwakilkan oleh orang lain atas nama dan sebagainya, tidak boleh. Karena hanya kalau di Undang-Undang KUHP pasal 72 itu hanya untuk delik aduan absolut, hanya untuk yang di bawah umur yang boleh diwakili. Sehingga delik aduan absolut tidak boleh diwakili. Tapi kalau dia seakan-akan dirinya sendiri, tapi ternyata ada masalah, itu harus dibuktikan itu. Itu betul-betul betul-betul pelapornya adalah korban yang disebutkan, atau pelapornya adalah Pak Mujianto atau bukan, itu harus diverifikasi untuk benar tidaknya. Tidak boleh ada misalnya pengadunya itu nggak datang tapi seakan-akan dia muncul sebagai pengadu, karena pengadunya harus korban sendiri dan mengadu kepada penegak hukum. Nanti biar persidangan yang membuktikan. Kalau ternyata tidak sama, yaitu bermasalah, berarti tidak sesuai dengan azas normanya yang harus orang atau korbannya yang bersangkutan yang datang. Kan bisa jadi kalau misalnya orang kok salah menuliskan identitas atau salah menuliskan alamat, itu kan jangan-jangan orang lain yang nulis, kan begitu. Maka itu biarkan adalah pengadilan yang membukanya, membuktikan itu ada salah atau tidak. Itu kalau salah berarti dia cacat secara prosedur penersangkaannya, atau katakanlah kalau belum di pengadilan masih bisa di pra-peradilan, tapi ini kan sudah prosesnya sudah lewat. Jadi biarkan pengadilan, Bapak Hakim yang mulia yang mengevaluasi atau melihat itu benar tidak. Demikian, Pak. Baik, yang mulia, terima kasih. Lagi mau ditambahkan ahli? Cukup, Pak. Cukup. Sudah, terima kasih ahli. Terima kasih. Mohon saya boleh salaman, Pak.
Mudah-mudahan sehat semua Bapak. Sehat semua. Mas. Terima kasih Pak Jaksa. Bu. Kita langsung ya. Kita langsung aja. Hah? Ahlinya sudah dengar, masih ada ahli lain nanti mendengarkan Masih ada yang mulia ahli bahasa ahli bahasa. dan sama ahli pidana yang mulia. Kami ya. Baik, baik. Minggu depan tanggal 24. Ya, tanggal 24. Minggu depan. Bisa ditunda awal Desember. Ini kita bersatu. Iya, ada iya yang mulia. Karena ada begini. Kalau bisa di tanggal 1 yang mulia. Kita bersatu. Desember ini. Ya, kalau mau minggu. Iya, yang mulia. Kalau Harus balik. Iya. ya sama ya. Bismillah. Baik, baik. Bismillah. Kita strategi itu. Terima kasih. Mulia. Lupa.